Anak-anakku yang saya muliakan, saya hormati, Anda mungkin melihat di berbagai media sosial, apakah itu TikTok, apakah itu Instagram, atau mungkin Facebook. Yang pertama adalah menyangkut ijazah, bahwa ijazah adalah hak seluruh alumni yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah. Dan itu kami sepakati. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bahwa ketika pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan menginstruksikan kepada sekolah-sekolah negeri bahwa tidak boleh ada pembiayaan apapun di sekolah negeri, maka kami taat dan patuh untuk melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada ketika kami memimpin instruksinya jelas ada pungutan di antara Anda semuanya kepada sekolah. SPP di sekolah negeri tidak ada, bangunan di sekolah negeri tidak ada, sesuai dengan apa yang dimandatkan dan diamanahkan oleh pimpinan kita melalui KSD. Oleh karena itu, mustahil ketika SMK Negeri 1 Gantar ada kemudian mencatat tunggakan para siswanya. Maka SMK Negeri 1 Gantar menjawab bahwa tidak pernah ada ijazah yang ditahan kecuali siswanya tidak pernah datang untuk mengambilnya. Di tahun 2023 kami sudah membagikan ijazah-ijazah dari angkatan-angkatan sebelumnya sampai dengan angkatan 2023 pada saat itu. Bahkan sampai dengan 2024 kami sudah menyelesaikan semua ijazah-ijazah di angkatan 2023 dan 2024. Jadi kalau seandainya sekolah itu menahan, tentulah tidak benar. Yang ada adalah ada di antaranya tidak mengambil sesegera mungkin, ada di antaranya yang kemudian belum ada 3 jari dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, maka saya menghimbau kepada kelas 3 yang tahun ini, kalau seandainya Anda sudah 3 jari, maka 2-3 hari berikutnya segera diambil, karena kami berharap Anda bisa memanfaatkan ijazah itu dengan baik tanpa syarat. Di 2023 dan 2024 pun mereka yang telah lulus sebelumnya telah mengambil ijazah tanpa syarat. Kalaupun ada tunggakan, di masa yang lalu pada saat itu ada SPP, kami tidak pernah meminta mereka melunasinya. Berbeda dengan swasta, kalau di negeri semua pembiayaan sudah di-cover oleh negara. Gaji guru dan pegawainya sudah diberikan oleh negara. Bahkan ada tunjangan untuk para guru dan wakil kepala sekolahnya. Tapi di swasta, gurunya tidak dibayar oleh negara. Termasuk di dalamnya adalah pegawai-pegawainya. Maka boleh jadi di sekolah swasta masih ada SPP dan masih ada pembayaran-pembayaran lainnya karena memang tidak dibayar oleh negara. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang kedua, kita tahu bahwa sekarang ini bergulir begitu sangat cepat informasi-informasi yang saya kira tidaklah selamanya benar mengenai beasiswa menyangkut PIP. Bahwa SMK Negeri 1 Gantar ketika saya memimpin mulai di tahun 2023 di bulan Januari tidak ada potongan untuk PIP. Semua PIP kita berikan. Bahkan di tahun 2024 ini PIP jauh lebih besar, di mana kelas 1 mendapatinya 900.000 dan kita berikan di depan siswa dan kita berikan di depan para orang tua full 100%, tidak terkurangkan dan tidak ada yang dipotong-potong. Untuk kelas 2 dan kelas 3 jumlahnya Rp1.800.000 pun sama kita berikan kepada siswa secara langsung di hadapan orang tuanya secara langsung. Tidak ada pungutan, tidak ada kemudian pemotongan dan lain sebagainya. Pure 100% semuanya diberikan. Kalau memang di antara Anda ada yang kemudian terpotong atau dipotong dengan sengaja bukan oleh kepala sekolah tapi oleh pihak-pihak lain, maka segera melapor kepada kami. Karena sesungguhnya PIP adalah hak siswa yang digunakan untuk kegiatan ketika mereka sekolah. Untuk beli apapun dipersilakan karena itu memang amanah dari negara. Yang jelas bahwa sekolah tidak berhak untuk memotong apapun alasannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika ada di antara Anda yang mendapati bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, dari Basnas, maka 100% kami berikan tanpa dipotong. Kami memang melakukan upaya untuk memproses dari awal persiapan, proses yang berkepanjangan, sampai kemudian mengawal pencairannya. Tapi
Kalaupun itu kami laksanakan, tidak pernah kami membebani biaya itu kepada siswa ataupun orang tua, karena negara meminta agar dana negara yang diberikan untuk kepada siswa benar-benar tersalurkan dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Yang pertama adalah memakan hak anak-anak yatim. Yang kedua adalah memakan hak para siswa. Dan yang ketiga adalah memakan uang negara. Kalau seandainya di SMK Negeri 1 Gantar ini ada yang melakukan itu, ada yang memotong dan memakan hak siswa, ada yang memotong dan memakan hak anak-anak yatim, ada yang kemudian mengambil dengan sengaja uang negara, maka itu yang disebut dengan korupsi. Maka tidaklah pantas bagi dia untuk menjadi kepala sekolah, maka tidaklah pantas bagi dia untuk menjadi guru. Karena sesungguhnya guru adalah pendidik, maka pendidik yang baik adalah bagaimana mengekspresikan pendidikannya melalui keteladanannya. Akhlak adalah sesuatu yang harus ada pada diri kita. Mustahil anak-anak memiliki akhlak yang baik kalau kepala sekolahnya justru tidak punya akhlak. Mustahil kalau kemudian siswanya akan punya karakter kalau guru dan kepala sekolahnya tidak pernah menunjukkan karakter yang baik. Oleh karena itu, pendidikan harus dikawal secara mutlak kebaikan dan koridornya adalah kebenaran. Ketika kita berbicara koridornya kebenaran, maka kita berbicara kalau seandainya dia muslim-muslimah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan paling tidak kita harus merujuk kepada ketentuan dan aturan yang telah dibuat oleh negara, yang telah dibuat oleh provinsi, yang telah dibuat oleh distrik, yang telah dibuat oleh KSD 9 dalam hal ini. Insya Allah kami senantiasa sami'na wa atona. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan akan kami dengar. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan akan saya laksanakan secara mutlak baik sesuai dengan apa yang dimandatkan dan diamanahkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kawal dana BOS. Tidak boleh bagi kepala sekolah mengambil hak negara untuk kepentingan perutnya sendiri. Tidak boleh bagi kelompok-kelompok ataupun golongan-golongan di bawah kepala sekolah mengambil hak negara untuk kepentingan golongan itu. Oleh karena itu, semua harus mengamati, semua harus melihat, semua harus meninjau, dan semua harus benar-benar mentelaah dan menteliti apakah benar dana negara ini digunakan untuk kepentingan sekolah ini, SMK Negeri 1 Gantar, secara baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tidaklah setuju ketika kepala sekolah disebut sebagai maling. Tidaklah setuju ketika para guru dan pegawai disebut kami maling. Kami bukan maling. Kami adalah pendidik. Kami adalah orang-orang yang memberikan pengajaran, bukan hanya intelektual, tapi juga moral kepada anak-anaknya, karakter kepada anak-anaknya. Jadi kami tidak sepakat ketika ada orang mengatakan bahwa kepala sekolah adalah maling. Tidak sepakat ketika guru adalah maling. Kami adalah pendidik yang senantiasa mengajari anak-anaknya dengan keteladanan, dengan ilmu. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika saya berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, guru bertindak dan berbicara sebagai manusia, maka boleh jadi ada yang disebut dengan kekhilafan, ada yang disebut dengan kesalahan. Maka kewajiban siswa adalah menegur. Kewajiban siswa adalah mengupayakan agar kesalahan itu diperbaiki dengan cara memberikan nasihat dengan baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ilmu Anda akan manfaat kalau seandainya Anda taat dan patuh kepada guru, Anda hormat kepada guru. Apapun yang guru berikan, terimalah dengan baik. Karena sesungguhnya apa yang diberikan oleh guru adalah sesuatu modal untuk kita di masa yang akan datang. Siapa di antara siswa hormat dan patuh kepada gurunya, berkata baik dan sopan kepada gurunya, maka insya Allah ilmunya akan manfaat. Ketika menghormati guru, ilmunya akan manfaat, maka insya Allah Anda mendapati keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah, 2 tahun saya memimpin Anda di SMK Negeri 1 Gantar, dan saat ini adalah masuk kepada tahun yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam sesuatu yang benar, karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.